Persib ketiban durian runtuh. Habis menang lawan Persija, masuk ke babak final. Sekarang Persib kedatangan sesuatu yang anyar. Halo sobat bola sekalian, apa kabar semuanya? Harusnya sebagian besar dari kalian banyak yang sekarang lagi ngerasa bahagia. Karena sekarang kita bakal ngebahas sebuah kabar baik yang terjadi di salah satu klub Liga Indonesia, tepatnya Persib Bandung. Situasi Persib sekarang benar-benar ada dalam situasi yang enak banget. Kemarin kita baru aja melihat perjuangan mereka di Piala Presiden yang mereka berhasil mengalahkan Persija Jakarta, yang kemenangan tersebut semakin mengokohkan rekor pertemuan keduanya, yang mana Persib dalam 3 bahkan 4 musim terakhir selalu mendapatkan hasil positif yang bikin Persija ada di bawah mereka. Terus hasil tersebut juga bikin Persib lolos ke babak final Piala Presiden. Artinya sekarang mereka berkesempatan besar untuk menambah koleksi trofi plus hadiah besar senilai 8 miliar rupiah. Dan sekarang kabar baik untuk Persib lagi-lagi bertambah. Karena sekarang situasinya Persib baru aja secara resmi kedatangan sponsor baru yang akan menjadi partner mereka di musim depan. Wow. Karena ini merupakan kabar baik, maka kita mau ajak kalian buat bahas tentang topik tersebut. Kita bahas mulai dari sponsor apa yang kerjasama bareng Persib, bagaimana kerjasama yang dijalin, sampai kita juga bahas terkait dampak yang dirasakan dari kerjasama yang mereka lakukan, khususnya untuk Persib Bandung. Jadi buat kalian yang gak mau ketinggalan informasinya, pastiin kalian tonton video ini sampai akhir bareng gua, Zidan Fatoni. Langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang tahu sepak bola. Oke, seperti biasa kita sekarang lihat dan pahami situasinya terlebih dahulu. Jadi sekarang memang Persib Bandung kalau bisa dibilang lagi multitasking. Dalam artian ada banyak hal yang saat ini jadi fokus untuk mereka lakukan. Pertama, tentunya mereka sekarang lagi fokus mengikuti turnamen pramusim Piala Presiden. Karena sekarang situasinya mereka berhasil lolos ke babak final. Tentu tanggung banget, sayang banget kalau nantinya mereka gagal keluar sebagai juara. Karena ibaratnya mereka udah terlanjur nyebur, terlanjur basah. Jadi ya udah sekalian aja tuntaskan sampai selesai supaya benefit yang mereka dapatkan juga bisa lebih maksimal. Ditambah lagi, Pak Haji Umuh Muhtar juga udah menegaskan bahwa beliau menginginkan untuk Persib bisa keluar sebagai juara di turnamen Piala Presiden 2026 ini. Alasannya kurang lebih sama seperti apa yang tadi kita sampaikan, dan Pak Haji Umuh juga yakin bahwa Igor Tolić punya kemampuan yang baik untuk mengorganisasi skuadnya supaya bisa tetap menampilkan performa yang maksimal. Karena seperti yang kita tahu sekarang, sebenarnya Persib tentu dihadapkan dengan ujian yang sangat berat berupa jadwal yang sangat padat. Yang sebenarnya situasi ini membuat Persib harus menghadapi risiko besar, yaitu cederanya para pemain. Bahkan Igor Tolić juga bilang bahwa dia saat ini, per video ini dibuat, belum bisa memastikan terkait siapa pemain yang bisa dia mainkan di laga final melawan Persebaya. Tapi di situasi ini secara gak langsung, kualitas dari tim pelatih juga memang sangat diuji. Mereka tentunya sekarang punya tanggung jawab yang sangat besar untuk mengorganisasi kesehatan dan juga kualitas fisik dari para pemain. Plus untuk Igor Tolić, tentu dia dituntut untuk bisa sejeli mungkin mengatur komposisi skuad Persib. Dia harus jeli menentukan siapa pemain yang siap, berapa durasi menit bermain yang harus dimainkan oleh pemain tertentu, plus dia juga harus tetap memberikan strategi yang terbaik dan sesuai dengan komposisi pemain yang dimainkan. Yang semua hal tersebut tentunya berorientasi untuk hasil baik yang didapatkan oleh skuad Persib di turnamen pramusim ini. Dalam artian hasil baik tersebut harus berupa fisik yang sehat, terhindar dari risiko cedera, pemain dapat banyak pengalaman, plus kalau bisa ini yang jadi bonusnya yaitu keluar sebagai juara. Selain Persib sekarang lagi fokus untuk Piala Presiden, tentunya mereka juga sekarang harus fokus untuk melakukan aktivitas transfer pemain. Karena situasinya sekarang, mereka masih kekurangan komposisi pemain di beberapa posisi, kayak di posisi bek kiri dan juga kiper. Maka sambil turnamen ini berjalan, udah selayaknya untuk mereka tetap melakukan aktivitas transfernya. Selain itu,
performa para pemain di Piala Presiden juga tentunya bakal jadi bahan evaluasi utama untuk Igor Tolić menentukan komposisi skuad final yang nantinya akan dia bawa untuk mengarungi jadwal padat 4 kompetisi di musim depan. Kemudian, selain Piala Presiden dan transfer pemain, satu hal penting lainnya yang sekarang Persib lakukan adalah pengelolaan sponsor atau partner yang mereka miliki. Nah, ini yang jadi topik utama kita sekarang. Bahwa sekarang situasinya, Persib baru aja secara resmi kedatangan sponsor baru untuk mengarungi kompetisi di musim depan. Sebenarnya, beberapa waktu yang lalu, kita pernah bahas situasinya. Waktu itu kita bahas terkait kode yang diberikan oleh Persib tentang sponsor barunya. Dan sekarang, sponsor baru tersebut udah secara resmi mereka rilis. Jadi, sponsor baru Persib sekarang adalah Semen Kujang. Itu merupakan salah satu brand semen yang memang berasal dari Jawa Barat. Kerjasama ini tentunya jadi langkah strategis yang sangat positif untuk kedua pihak. Karena pastinya output dari kerjasama ini bakal menghasilkan berbagai macam keuntungan serta kolaborasi yang memang sangat bermanfaat. Sebagai informasi, kerjasama antara Persib dengan Semen Kujang ini bakal berlangsung selama 3 tahun ke depan. Nantinya, nama Semen Kujang ini bakal terpampang jelas di jersey Persib, tepatnya di bagian lengan sebelah kiri. Karena kalau lengan sebelah kanan itu kan biasanya ada patch kompetisi. Nah, di sebelah kiri nanti bakal diisi sama nama Semen Kujang. Artinya dengan penempatan nama Semen Kujang yang bakal dipasang di jersey, itu menandakan bahwa positioning Semen Kujang di Persib ini adalah sebagai salah satu sponsor utama bagi Persib Bandung. Sebenarnya, menurut informasi yang gua dengar, katanya Semen Kujang ini sebelumnya pernah kerjasama bareng Persib. Karena slogan yang dia bikin di kerjasama bareng Persib sekarang, katanya itu Semen Kujang balik deui. Cuma masalahnya, setelah gua riset, gua nggak nemuin informasi pasti terkait kapan kerjasama antara Persib dan juga Semen Kujang ini sebelumnya terjalin. Mungkin dari kalian ada yang tahu informasinya, boleh sharing di kolom komentar. Tapi yang jelas, kerjasama yang terjadi sekarang benar-benar bisa menghasilkan dampak yang sangat positif. Apalagi dua brand ini merupakan brand yang sama-sama berbasis di Jawa Barat. Maka kolaborasi yang mereka lakukan ini tentu berpotensi bisa memperkuat identitas, bahkan memperluas jangkauan yang bisa mereka jangkau. Dan yang unik juga dari kerjasama ini adalah respon dari para bobotoh. Gua lihat komentar bobotoh di sosial media, gak sedikit dari mereka yang langsung tertarik buat pakai produk dari Semen Kujang. Ada salah satu bobotoh yang bilang, katanya sekarang dia lagi renov rumah, progresnya udah 50%, tapi di sisa progresnya, dia bakal langsung ganti semen pakai Semen Kujang. Saking totalitasnya sama Persib. Artinya, yang bisa kita lihat dari situasi tersebut adalah bobotoh benar-benar bisa memberikan kontribusi yang sangat positif untuk klub kebanggaannya. Karena nyatanya, mereka bisa sangat mendukung berbagai macam brand yang melakukan kerjasama dengan Persib Bandung. Padahal situasinya, mereka baru rilis, baru announce kerjasama. Tapi sebagian dari mereka udah ada banyak yang langsung tertarik untuk menggunakan produk dari Semen Kujang. Bahkan situasi ini sebenarnya gak cuma terjadi di Semen Kujang, tapi di berbagai macam brand lainnya yang memang jadi partner Persib, itu para bobotoh memberikan kontribusi yang benar-benar nyata. Kayak contoh sebelumnya, mereka beli air mineral merek A, tapi setelah Persib kerjasama bareng Le Mineral, banyak dari mereka yang pada akhirnya milih Le Mineral sebagai produk air mineral yang mereka beli. Jadi bisa kita simpulkan bahwa peran dari bobotoh ini sangat luar biasa. Mereka bukan cuma bisa memberikan dukungan lewat kehadirannya di tribun, bukan cuma nyanyi 90 menit ketika pertandingan, tapi mereka juga bisa mendukung dengan cara yang nyata, yaitu dengan membeli produk dari berbagai macam partner ataupun sponsor yang kerjasama bareng Persib Bandung. Dan situasi ini juga tentunya memberikan dampak berupa manfaat yang sangat besar untuk Persib Bandung. Mulai dari peluang kolaborasi yang lebih besar dan luas. Ini yang bilang Pak Adit langsung bahwa kerjasama Persib dengan Semen Kujang sekarang tentunya bakal menciptakan banyak kolaborasi baik dari segi komersial maupun sosial. Karena produknya semen, mungkin kolaborasi yang dilakukan bakal banyak terjadi dalam hal pembangunan. Ini kemungkinan ya, bisa jadi dengan hadirnya Semen Kujang ini, maka situasi ini bisa memperlancar rencana Persib yang pengen melakukan pembangunan secara masif. Khususnya pembangunan training center.
Karena pembangunan training center ini harusnya bisa jadi media yang sangat ideal untuk mereka manfaatkan dalam kerjasama yang mereka lakukan. Selain kolaborasi, tentunya ini juga bisa memberikan keuntungan komersial yang sangat besar. Kita udah lihat sendiri gimana antusiasnya Bobotoh untuk mendukung brand yang kerjasama bareng Persib ini. Mereka yang udah langsung antusias buat beli produknya, maka dengan situasi tersebut, tentunya itu bisa menghasilkan keuntungan komersial yang juga sangat besar untuk Persib rasakan. Khususnya dari segi nilai kerjasama yang mereka sepakati pastinya ada di angka yang gak sedikit. Karena udah ada jaminan untuk produk dari brand yang kerjasama dengan Persib itu bakal mendapatkan antusiasme ataupun perhatian yang sangat besar dari Bobotoh. Intinya, langkah yang Persib lakukan sekarang memang mampu memberikan dampak positif yang sangat besar untuk mereka. Harapannya tentu kerjasama ini bisa berjalan dengan lancar, supaya kerjasama ini juga bisa menghasilkan benefit yang maksimal, khususnya untuk Persib Bandung. Jadi itu penjelasan terkait sponsor baru yang secara resmi bergabung dengan keluarga besar Persib Bandung. Menurut kalian, apakah kerjasama ini bisa memberikan hasil yang baik untuk Persib? Coba tulis di kolom komentar. Gua rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe dan jangan lupa. Terima kasih. Gua Zidane Fatoni. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!